Shalom, halo kawan Donmen, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kembali bisa berjumpa lewat online, ya. Puji Tuhan ya, kita kembali bersekutu bersama-sama. Dan mari kita siapkan diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita bisa berdoa, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Oke, mari kita siapkan diri Bapak Ibu. Saya ajak kita sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya mengucapkan gongsi pacai, ampau nalai, ampau nalai. Ya, selamat hari Imlek, selamat menikmati tahun baru. Ya, bagi ini sebetulnya tahun baru Chinese ya, tapi sudah menjadi milik bersama ya, Sinciaan, hari Imlekan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, sudah berkumpul bersama saudara-saudara, keluarga, handai taulan, teman-teman mungkin antara kita yang berkunjung atau kita dikunjungin, dan sukacita bisa berkumpul bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara. Ya, kita bersyukur untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Dan mari Bapak Ibu, di balik ucapan syukur kita Imlekan, di saat kita sedang mengucap syukur, kita berterima kasih kepada kebaikan Tuhan yang memelihara kita. Tentunya kita mau datang kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Dialah yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesejahteraan sampai hari ini. Mari kita datang berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan jadikan kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Untuk satu hari Tuhan anugerahkan kepada kami ada sebagaimana ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami memulai segala agenda acara rencana kami pagi, siang, sore, dan malam, kami mau datang kepadamu, kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menyembah Engkau. Kami tahu mungkin di waktu Imlek ini tidak semua orang dalam keadaan baik-baik. Mungkin ada di antara kita yang keadaannya tidak baik-baik, sedang sakit, atau mungkin sedang berduka karena kehilangan orang kita cintai. Tapi izinkan saya berdoa buat saudara, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan pertolongan bagi Anda yang sakit, Anda yang sedang berduka. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu hadir dalam segala musim hidup kita. Kiranya sakit penyakit ini tidak menghambat kita, tidak menghalangi kita, tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya kedukaan yang kita alami pun tidak akan membuat kita tinggalkan Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi sulit, di tengah keadaan tidak baik, di dalam kedukaan inilah kita tetap datang mencari wajah Tuhan. Tolonglah kami, topanglah kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyembah, memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita belajar satu pujian baru Bapak Ibu ya. Ya, musik mirip-mirip kayak etnik Mandarin ya, dalam rangka Imlek. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Lagu ini terambil dari ayat Alkitab Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama.
di padang berbukit hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia membaringkan aku di padang berbukit hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari sekarang kita naikkan pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Oh, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Oh, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oh, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Oh, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Oh, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, kami datang padamu Tuhan, memuji nama-Mu.
surga. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan seumur hidup kami. Terima kasih pemeliharaanmu, terima kasih perlindunganmu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak pernah biarkan kami jatuh tergeletak, Kau yang takkan biarkan kami kekurangan kelaparan, dan Kau yang terus menuntun kami, bawa kami ke jalan yang benar, bawa kami nikmati padang rumput yang hijau. Oh, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama kami Tuhan. Sekalipun kami dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi Kau yang sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi indah, karena Kau yang berkuasa Tuhan, mengatur segalanya, mengubah segalanya, yang tak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah syukur kami, terimalah sembah kami, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Baik, serukan nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian kami, pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Mari katakan Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita sembah Tuhan, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Gembala-Ku. Katakan Yesus, 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 ku berseru.
ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau sahabatku. Sekali katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau gembalaku. Haleluya, Engkau gembala kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau sahabat kami. Oh, terpujilah namamu Tuhan, dan kami mau terus mengiringmu, mengikutimu. Kami mau melangkah bersamamu, kami mau hidup di dalammu. Oh Yesus, tiada yang seperti Kau. Hormat bagimu ya Aba ya Bapa, hormat bagimu ya Yesus Kristus Tuhan, hormat bagimu Roh Kudus. Kami puji, kami muliakan Engkau. Tiada Tuhan yang sepertimu, tiada Allah yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami sudah tinggikan namamu, memuji Engkau, menyembah, bermasmur bagi-Mu. Dan saatnya kami mau terima berkat firman-Mu lewat renungan firman hari ini Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, cara pandang, pola pikir, tutur kata, pengalaman, persiapan yang hendak Hamba bagikan. Kiranya apa yang hendak Hamba sampaikan dituntun oleh Roh-Mu sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan kiranya itu jadi pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi kado kawan domen. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan ambil tema khusus edisi Imlek. Jadi berhubungan dengan Imlek ya. Bapak Ibu tahu Imlek tahun ini, Imlek kali ini, kalau saudara yang masih mengikuti sio ya, sio apa ya? Sio apa nih? Ayo. Oke, ya pasti Bapak Ibu tahu ya, sio ular ya. Sio ular, ularnya pun ular kayu ya, sio ular lah intinya. Ya Bapak Ibu, tentu kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak anti budaya, kita tidak anti tradisi, kita sangat-sangat hidup dalam tradisi. Kita pun menikmati tradisi karena bagaimanapun kita besar sampai hari ini pun salah satunya karena kita hidup dalam tradisi dan budaya. Dan kita sebagai bangsa Asia, kita orang Timur, apalagi orang Chinese ya, maupun suku-suku budaya yang lain, tentu mereka hidup dalam tradisi-tradisi budaya. Kita tidak menentang itu saudara, ya kita tidak menolak ya. Tapi bagaimanapun juga di atas tradisi, di atas budaya ada firman Tuhan, ada firman Allah. Karena tradisi kan buatan manusia. Tradisi budaya itu kan manusia yang
memiliki cipta rasa dan karsa dari manusia lah tradisi budaya itu. Tentu baik, ya karena Tuhan beri kita akal budi sehingga manusia bisa bersosial, saling membangun hubungan, bisa bersilaturahmi, bisa saling sopan santun, punya etika, sehingga disebut manusia berbudaya. Tapi jangan lupa kita hidup bukan hanya dari tradisi budaya, kita hidup bukan hanya dari cara-cara usaha manusia. Ya, kita hidup bukan hanya dari roti saja kata firman Tuhan, tapi kita hidup dari perkataan firman Allah, kita hidup dari firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan kita menikmati tradisi, kita boleh hidup dia berbudaya, tapi budaya yang tidak melanggar firman, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Oke, orang bisa berkata sio ini sio ular, tapi kita punya sio tersendiri, kita punya sio khusus bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Bukankah Alkitab berkata bahwa Anda dan saya diciptakan segambar, serupa dengan Allah? Amin. Dan itu di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru kita dijelaskan, difirmankan, ya, Tuhan Yesus berfirman kepada kita, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa kita di surga. Sempurnalah engkau seperti Bapa di surga sempurna. Dan Yesus juga menegaskan, ya, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus hidup seperti aku. Ya, jadi to be like Christ, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Bapa di surga, segambar serupa dengan Allah. Nah, izinkan saya mengutip kata yang sama, sio. Sio kita, sio Yesus, sio Bapa di surga, sio Kristus. Amin. Baik, nah Bapak Ibu, tetapi bicara soal sio ular, saya mau ambil ularnya, saudara. Alkitab pun ternyata mencatat ada ular ditulis di dalam kitab suci ini. Ya, tentu ada dua sisi, ya, ada dua sisi dari ular ini dalam Alkitab. Satu sisi ular itu yang negatif, ya, ada negatifnya. Satu sisi ular itu ada positifnya. Sama kayak sio kan. Sio itu kan ada kelemahan, ada kelebihan, betul nggak saudara? Ya, nggak ada yang sempurna sio itu. Sio itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya, masing-masing sio juga punya kelebihan dan kekurangannya. Sio ular pun sama. Ya, ada hal yang baik, ada hal yang waspada, ada hal yang tidak baik yang perlu kita hindari. Nah, di dalam Alkitab, ular itu bagi tradisi budaya Yahudi itu menyimbolkan setan, menyimbolkan iblis. Tetapi Bapak Ibu jangan pukul rata, ya. Ini kan menurut tradisi budaya, karena beberapa tradisi budaya negara lain, daerah lain itu mungkin simbol kegelapan, simbol kuasa gelap, simbol setan itu nggak selalu ular, ya. Misalnya ada yang menyimbolkan kucing hitam, gitu kan? Bisa juga, ya. Apakah semua kucing hitam pasti setan? Kan tidak. Sama halnya dengan ular, tidak semua ular adalah setan. Ini menurut tradisi budaya Yahudi, saudara, ya. Dan tidak bisa kita pukul rata. Ya, itu sisi negatifnya tentang ular. Dan kenapa bagi orang Yahudi setan itu disimbolkan seperti ular, atau setan itu identik dengan ular, seperti di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, saudara, ya. Karena ular itu hewan yang paling mendekati, ya, dari semua hewan menurut orang Yahudi itu hewan yang paling mendekati mewakili sifat karakter setan, ya, ular, saudara. Ya, karena ular itu bisa bermanipulasi, ya, dia bisa ganti kulit, dia juga bisa berada di mana saja, ya, di segala tempat. Ular itu bisa tinggal di mana saja, sama seperti iblis, ya, dia berkeliling, ada di mana saja, dia bisa di segala tempat, saudara. Ya, itulah ciri-ciri, ya, ciri-ciri setan kan seperti itu, saudara. Dan berbisa sekali, ya, mulutnya itu berbisa sekali. Itu menggambarkan perkataan-perkataan iblis yang bisa memutarbalikkan firman, dan itu sangat berbisa sekali. Kalau kita terjebak dalam ajaran sesat, kita terjebak di dalam perkataan-perkataan yang firman Tuhan diputarbalikkan, itu kan sangat berbisa, sangat mematikan iman rohani kita, saudara. Dan ular itu, saudara, dia itu bisa memakan
majikannya sendiri, saudara. Ya, sekalipun ada pawang ular, saudara, tapi pawang ular itu pun harus berhati-hati karena dia bisa memakan, ya, dia bisa menggigit majikannya sendiri, ya, ya kan? Nah itu kan simbol dari iblis yang ingin mengkudeta Allah kita, ya, dalam Lucifer, di mana dia ingin merebut tahta Tuhan, saudara, ya. Kenapa iblis itu disimbolkan dengan ular, ya, dan banyak hal yang lain, saudara, tentang ular itu. Jadi ular itu identik dengan setan, tapi tidak semua ular identik dengan setan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa di dalam Alkitab ada kok sisi yang positifnya di dalam ular itu. Kita mencatat di Ayub pasal 26 ayat 13 dan juga Mazmur 74 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa Allah itu berdaulat dan berkuasa di atas ular. Ya, ular itu dipegang sama Allah dan Allah itu pun dapat memecahkan, ya, kekuatan-kekuatan ular, saudara. Jadi di atas ular ada yang lebih tinggi, yaitu Allah itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab ular itu juga menjadi salah satu firman Tuhan di sana. Ada hal yang baik yang kita perlu pelajari dari ular di dalam firman Tuhan, saudara. Ada 3, ya, saya temukan ada 3 hal yang baik dari ular. Ya, sisanya yang lain itu negatif, ya, itu negatif. Ya, bicara soal ular, saudara, yang pertama yang baik dari ular ini adalah saya ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, melihat Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu bisa melihat Alkitab kita. Saya ajak kita buka Mazmur pasal yang ke-148. Apa isi firman Tuhan dalam Mazmur 148 ayat yang ke-7 ini? Demikian firman Tuhan, saudara. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Ya, saudaraku, ular itu ternyata diperintahkan Tuhan, disuruh Tuhan untuk memuji. Dan ular di sini ular naga, disuruh memuji Tuhan, saudara. Tentu ini bahasa simbolik, bahasa punya metafora, ya. Intinya di dalam Mazmur 48 ini Daud ingin menyatakan bahwa seluruh alam semesta jagat raya ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang di atas langit maupun yang di bawah bumi, seluruh makhluk ciptaan Tuhan, tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memuji Tuhan, termasuk ular. Ular pun memuji Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Anda sio ular, oke, jadilah sio ular yang memuji Tuhan. Kalau tahun ini tahun ular, biarlah sepanjang tahun ini kita memuji-muji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan, saudara. Dan Daud ini menjadi sebuah contoh, ya, bagaimana hidup dia penuh dengan pujian, penuh dengan pujian. Bahkan di dalam Mazmur 119, saudara, Daud menyatakan bahwa satu hari 7 kali aku memuji Tuhan. Wih, keren banget ini. Ya, saudara, kalau Anda dan saya makan aja sehari 3 kali, ya, sehari 3 kali itu, saudara. Tetapi Daud memuji Tuhan sehari 7 kali. 7 kali dia memuji Tuhan. Nah, itu artinya bahwa Daud memberikan sebuah contoh teladan dan dia buktikan omongannya, dan dia ingin menjadi bagian, jadi manusia makhluk ciptaan Tuhan yang memuji-muji Tuhan. Nah, ini arti yang pertama, saudara. Dan saya percaya tahun ini, saudara, akan menjadi tahun yang berbahagia, tahun yang penuh berkat, tahun yang kuat, tahun yang indah. Kalau saudara dan saya memuji-muji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan dalam kondisi apapun, saudara. Mungkin situasi kita tidak baik-baik saja, tetaplah memuji-muji nama Tuhan. Ya, apalagi kalau kondisi kita baik-baik saja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa hai tertekan engkau, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, itu adalah suara Daud, pernyataan Daud, ya, untuk kita semua. Yang kedua, saudara, ular di dalam Alkitab. Saya ajak saudara melihat di dalam
Matius pasal 10 ayat 16. Tentu ayat ini tidak asing lagi buat kita ya. Matius pasal 10 ayat yang ke-16 ya. Yesus berkata bahwa aku mengutus engkau ya seperti domba di tengah-tengah serigala, sehingga Tuhan memberikan perintah, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik saudara ya, hal yang baik dari ular. Yang kedua adalah kecerdikan. Nah, kita ingat dalam kitab Kejadian 3 ayat 1, ketika ular diciptakan dan Tuhan memberikan sebuah statement ya, memberikan sebuah pernyataan bahwa di antara semua binatang di darat, ular adalah hewan yang cerdik. Jadi ternyata Tuhan ingin saudara, Anda dan saya untuk menjadi manusia cerdik. Ya, tentu kita mesti bedakan ya antara cerdik dengan licik, saudara. Ya, itu hati-hati. Kecerdikan di sini tentu positif. Kalau licik itu pasti negatif. Ya, cerdik saudara. Kita pandai, kita berhikmat, kita mesti wise, kita mesti bijaksana, kita mesti berhitung, kita mesti nggak pakai perasaan, nggak pakai mut-mutan, nggak pakai apa kata orang, nggak dengar gampang percaya berita-berita apapun yang kita terima, kita nggak mau asal percaya ya. Dan setiap apa yang kita lakukan kita penuh dengan perhitungan, penuh dengan strategi, penuh dengan langkah-langkah yang baik. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Saya percaya kalau kita hidup dalam kecerdikan, kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri, dan kita perlu berhati-hati saudara dalam mengambil keputusan. Ya, oleh karenanya kecerdikan ini akan menolong Anda dan saya untuk kita bisa menikmati tahun ini, hari-hari kita ke depan dengan indah. Oke saudara, ya sebagai orang Kristen memang kita perlu beriman, kita percaya, kita berdoa, kita berpuasa mungkin. Ya, itu perlu dipertahankan, itu perlu dijaga saudara. Tapi bukankah Yesus juga mengajarkan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Dan saya percaya orang yang punya akal budi pasti cerdik saudara, pasti cerdik ya. Tetapi tentu ayat ini dilengkapi saudara ya, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Nah itu penting tuh saudara ya, untuk menjaga supaya kecerdikan saudara dan saya tidak jadi licik gitu, tidak membawa kita terjerumus dalam dosa, bahkan menentang Tuhan. Karena banyak orang pintar, orang cerdas, orang pandai, tapi menolak Tuhan, tidak mau memuji-muji Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan, bahkan menghina, menista Tuhan. Mereka tetap aja hidup dalam dosa. Nah, ayo kita belajar dari ular, bahwa ular itu adalah binatang yang cerdik, saudara. Ya, diantaranya hewan itu cerdik. Mengapa, saudara? Karena lihat, ular itu ya kalau memangsa mangsanya, ya, saudara, dia itu penuh perhitungan. Dia nggak sembarangan, dia nggak sembrono, dia nggak serakah, dia nggak asal gedebak-gedebuk gitu ya. Ular itu pandai sekali, ya, dapat mengukur, menilai, memprediksi dengan tepat, sehingga ketika dia terekam, ketika dia makan, menggigit gitu ya saudara, itu mangsanya langsung kena, langsung dapat gitu loh, tepat sasaran ya, tidak akan lepas gitu saudara kalau sudah kegigit saudara. Dan itu penuh perhitungan ya. Ular itu dia bisa tinggal di mana saja, dia bisa hidup di alam mana saja saudara ya, mau daerah apapun, keadaan apapun, mau panas, mau dingin saudara, mau berbatu-batu, mau padang gurun, mau padang rumput, apalagi ya, di hutan, di darat, ya di kota, di taman, di mana saja dia bisa hidup. Kenapa? Karena dia punya kecerdikan. Orang kalau cerdik saudara, ditaruh di mana saja dia bisa hidup. Dia bisa tahu apa yang dia lakukan, dia bisa mengerti apa yang dia perbuat, sehingga dia bisa menikmati dan dia tidak ada masalah saudara, mau dalam keadaan apapun. Itulah kecerdikan saudara ya. Ular ini saudara, dia juga bukan hanya mengandalkan kekuatan satu hal saja. Dia punya bisa, tapi bisa ini saudara tahu ya, ini kan kalau sekali keluar ya sudah gitu, dia nggak bisa dengan secepatnya keluar gitu saudara. Jadi dia penuh perhitungan. Kalau misalnya dia salah menggigit saudara, maka bisanya udah terlanjur keluar. Nah itu repot tuh ya. Dan kalaupun dia punya gigitan, dia punya bisa,
dia punya ekor, saudara, dia punya badan. Itu semua digunakan, itu semua dipakai, ya, supaya benar-benar kalau yang satu dia nggak bisa, dia bisa pakai cara yang lain gitu, ya. Kalau gigitannya nggak mempan gitu ya, atau dia masih menghadapi lawan yang kuat, dia akan gunakan badannya, dia akan gunakan ekornya, dia akan melilit, saudara. Yaitu adalah salah satu bagian dari kecerdikan dari ular, saudara. Jadi mari kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kecerdikan ada pada kita, saudara. Amin. Ya, supaya kita jangan sampai nanti konyol, jangan sampai nanti kita itu menyesal, jangan sampai nanti kita itu justru menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak membela kita. Kadang-kadang karena kurangnya cerdiknya kita, saudara, kurang pandainya kita, itu juga bisa membuat kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan, tidak bisa melihat karya Tuhan, tidak bisa masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang indah, karena kita nggak cerdik, saudara. Oke? Dan yang terakhir, saudara, apa yang kita pelajari adalah yang disebut nehustan, saudara. Jadi itu ular tembaga ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Saat bangsa Israel ingin memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, dia dalam perjalanan melintasi daerah-daerah lawan musuh, memasuki tanah Kanaan, ya, dia memasuki daerah tanah Edom, yang memasuki dekat laut Teberau. Di sana mereka mengeluh sama Musa, ngapain kamu bawa kami kemari, Musa? Makanannya hambar, makanannya nggak enak, kami muak. Untuk apa engkau bawa ke sini? Kami hanya mati aja di sini. Nah, itu keluh kesah bangsa Israel. Nah, ketika mereka berkeluh kesah, lalu Tuhan memerintahkan ular itu untuk datang, ular tedung, yang menggigit bangsa Israel sehingga banyak yang mati, saudara. Dan saat itu bangsa Israel takut, sangat takut, dan berdoa, Tuhan tolong kami, dan memaksa Musa, tolong doakan, tolong jangan sampai Tuhan membinasakan kami semua. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk mendirikan menara, mendirikan sebuah ular tembaga, saudara. Dan ketika mata bangsa Israel melihat ular tembaga itu, meskipun digigit ular, dia tidak mati, dia tidak binasa. Nah, itu nehustan namanya, saudara. Nah, itu ular yang positif di dalam Alkitab, ya. Nah, ular tembaga nehustan itu ternyata punya makna simbolik, itu ternyata punya makna futuris, saudara, yaitu melambangkan Yesus Kristus, sang penyelamat kita dari kebinasaan. Sebagaimana bangsa Israel digigit ular sehingga mereka mati binasa, tapi kalau memandang ular tembaga itu, mereka tidak akan mati, mereka akan hidup. Begitulah setiap orang yang datang kepada Kristus, taat kepada Kristus, menyembah kepada Kristus, dia pun akan terima keselamatan. Sebagaimana bangsa Israel melihat ular tembaga, selamat, begitulah kita memandang Kristus, kita selamat. Nah, itulah makna Bapak Ibu, 3 hal yang baik dari ular yang ada di dalam firman Tuhan. Dan mari yang pertama kita tetap memuji Tuhan. Yang kedua, saudara, marilah biarlah kita cerdik, ya, cerdik. Yang ketiga, biarlah kita pandanglah Kristus dalam kehidupan kita. Nah, itulah pesan yang kita bisa jadikan sebagai pedoman di dalam edisi Imlek ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan semoga apa yang menjadi renungan firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Bapak buat hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Tolong kami Bapak, supaya kami menjadi pribadi yang terus memuji Engkau. Tolong kami supaya kami punya kecerdikan, hidup dalam kecerdikan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dan semua itu kami lakukan untuk satu tujuan, memandang Kristus Yesus yang lebih dari ular tembaga.
karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Itulah yang menjadi alasan kami untuk tetap taat kepadamu, hormat kepadamu, mengasihimu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Kado kawan Domen dimanapun berada bersama dengan keluarga-keluarga kami. Di momen Imlek ini Tuhan, biarlah shalom Tuhan ada dalam keluarga kami. Biarlah kami bawa keluarga kami untuk menjadi keluarga yang memuji Tuhan. Kami berdoa biarlah anak cucu kami menjadi anak-anak yang cerdik, cerdas, pandai, berhikmat. Suami istri kami menjadi suami yang pandai, berhikmat, cerdik ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa supaya kami menjadi orang-orang yang taat. Kami dan sisi keluarga kami menjadi keluarga yang taat kepadamu, beribadah kepadamu, memandang Engkau Yesus, bukan memandang dunia ini. Memandang ular tembaga, sang ular tembaga, yaitu Yesus Kristus yang kami pandang seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, taruh tangan kanan di dadamu. Kalau ada Bapak Ibu yang dalam pergumulan, ada tantangan dan persoalan, taruhlah tangan kanan di dadamu juga. Saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, walaupun kami sakit, biarlah kami tetap memuji-Mu. Walaupun kami dalam pergumulan, kami punya persoalan-persoalan, kami tetap memuji. Kami mohon Tuhan berikan kecerdikan, kepandaian, hikmat, marifat, supaya kami tahu apa yang menyebabkan kami sakit. Kami tahu bagaimana kami memiliki obat. Kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan masalah kami, mohon kecerdikan dari Tuhan, supaya kami bisa Tuhan keluar. Dan kami lihat kemenangan, kami lihat mujizat, kami lihat pertolongan Tuhan. Dan berdoa ya Bapa untuk kami semua Bapa, supaya kami menjadi orang yang tetap taat kepadamu. Meskipun kami sakit, kami tetap taat. Meskipun kami dalam pergumulan, kami tetap mentaati Engkau. Kami tetap mencari wajah-Mu. Kami tetap mencari wajah-Mu, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami Bapa, pulihkanlah kami, ubahkanlah kami, bukalah jalan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Mari saudaraku, sekarang angkatlah kedua tanganmu untuk terima berkat yang datang daripadanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Segala berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Segala berkat di dalam penghiburan, persekutuan, hikmat, marifat, urapan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati hidup saudara dan saya, kita semua bersama keluarga, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, sehat-sehat selalu. Kiranya Tuhan menyertai kita. Dan sampai jumpa lagi di saat teduh berikutnya ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, doa saya menyertai kita semua. God bless you, bye, salam happy, salam Domen.